Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Revina Rizka. Nah, di video kali ini seperti yang kalian lihat di judul, aku bakal bahas tentang SNMPTN, menjelaskan beberapa informasi yang wajib kalian ketahui untuk pejuang SNMPTN 2022. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan baru nonton video ini, pastikan udah klik subscribe ya dan bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari channel ini dan informasi yang sangat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman pejuang kampus tahun ini. Oke, kalau sudah di subscribe, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, sebelum teman-teman mengetahui lebih banyak lagi mengenai SNMPTN, sebelumnya teman-teman wajib banget tahu kepanjangan dari SNMPTN itu. Jadi kepanjangan dari SNMPTN itu merupakan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang sering juga disebut dengan jalur rapot atau jalur undangan. Kenapa disebut jalur rapot? Karena proses penilaian indikator, salah satu indikator penilaiannya yaitu menggunakan nilai rapot. Dan juga jalur ini sering juga disebut sebagai jalur undangan. Kenapa juga tuh disebut dengan jalur undangan? Karena hanya siswa-siswa terbaik dan terpilih yang bisa mengikuti jalur ini guys. Nah, di video sebelumnya udah aku singgung mengenai siswa-siswa yang bisa mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ini atau jalur undangan ini, yang mana itu disesuaikan dengan akreditasi sekolahnya. Untuk akreditasi sekolah A itu mendapatkan kuota 40% siswa terbaiknya bisa mengikuti SNMPTN ini, dan untuk sekolah yang akreditasinya B itu mendapatkan kuota 20% siswa terbaiknya di sekolah bisa mengikuti seleksi ini. Sedangkan untuk sekolah yang C itu mendapatkan 5% kuota siswa terbaik di sekolahnya bisa mengikuti seleksi ini. Jadi pastikan dulu teman-teman udah masuk ke siswa yang bisa mengikuti seleksi ini ya guys. Untuk biaya pendaftaran dari jalur SNMPTN ini yaitu gratis guys, free, tidak dipungut biaya apapun. Juga jalur SNMPTN ini bisa banget kalian manfaatkan untuk masuk ke kampus impian kalian. Mengapa aku bilang begitu? Karena di jalur SNMPTN ini pesaingnya itu nggak terlalu banyak guys, karena dia hanya bisa diikuti oleh siswa-siswa yang terpilih dan juga seangkatan kalian. Beda dengan UTBK SBMPTN. Kalau di UTBK itu seluruh dari 3 angkatan. Nah, ini kan di tahun 2022. Nah, bagi teman-teman kakak tingkatnya di 2 tahun ke belakang itu masih bisa untuk mengikuti tes masuk kampusnya. Jadi pesaing kalian itu bukan dari angkatan kalian saja, melainkan itu dari kakak kelas kalian yang mungkin saja ingin mengikuti UTBK lagi di tahun depannya, kayak gitu guys. Jadi di jalur SNMPTN ini merupakan jalur yang istilahnya bisa kalian manfaatkan sebaik-baiknya untuk masuk ke kampus impian kalian. Lalu muncul nih pertanyaan, kapankah SNMPTN itu diadakan? SNMPTN diadakan biasanya pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari, sedangkan untuk tesnya UTBK-nya itu diadakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Jadi masih ada waktu bagi teman-teman yang ingin persiapkan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ini atau jalur undangan ini. Ingat, jalur undangan ini hanya bisa diikuti 1 kali sesuai tahun tamat kalian. Jika kalian tamat tahun 2021, berarti teman-teman udah lewat, udah nggak bisa lagi mengikuti SNMPTN ini atau jalur rapot ini guys. Dan juga pada tahun 2021 kemarin, LTMPT penyelenggaranya lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri telah membuat kebijakan bahwasannya barang siapa yang mengikuti SNMPTN ini dan dinyatakan lulus di jalur ini, maka wajib banget diambil dan bagi yang lulus tidak bisa lagi mengikuti UTBK SBMPTN ini. Apabila nggak diambil, itu akan bermasalah dengan sekolah dan akan dikenakan denda guys. Jadi bagi teman-teman aku tegaskan untuk mempertimbangkan kembali jurusan dan universitas yang akan kalian pilih di jalur ini. Jangan sampai setelah kalian mengikuti seleksi ini dan dinyatakan lulus, jurusan yang kalian ambil pada saat waktu itu tidak sesuai dengan passion kalian. Jangan sampai kayak gitu ya guys, karena jalur ini tidak bisa lagi jika teman-teman lulus di jalur ini. Tapi sebaliknya, jika teman-teman dinyatakan tidak lulus di jalur ini, teman-teman masih bisa mengikuti UTBK SBMPTN 2022, UTBK-nya, jalur tesnya kayak gitu. Nah, untuk masalah pemilihan program studi dan universitas, LTMPT telah membuat kebijakan bahwasannya
teman-teman boleh memilih 2 program studi di satu universitas atau 2 universitas. Dengan ketentuan, jika teman-teman ingin memilih 2 universitas, teman-teman wajib memilih satu universitas yang berada di domisili tempat teman-teman SMA. Maksudnya satu universitas bebas mau pilih di mana aja, kan satu universitas lainnya diwajibkan untuk memilih yang berada di domisili teman-teman SMA kayak gitu. Untuk lebih jelasnya boleh aku kasih contoh satu ya guys. Nah, aku contohkan aja misal si A. Dia ini berasal dari sekolahnya ini di Palembang dan dia ingin memilih 2 program studi. Nah, dia ini boleh memilih satu universitas bebas di Indonesia, tapi satu universitas lainnya itu wajib yang berada di Sumatera Selatan atau di Palembang, tempat domisili SMA-nya kayak gitu. Jadi si A ini memilih satu universitas di luar kota boleh, dan satu universitas lainnya itu di domisili SMA teman-teman, di SMA si A tadi. Namun jika teman-teman ingin memilih satu program studi saja, teman-teman bebas memilih dimanapun guys. Itu kekurangan dan kelebihan dari memilih program studi 1 dan program studi 2. Jadi untuk pemilihan program studi dan universitas kurang lebih penjelasannya kayak gitu. Nah, untuk indikator penilaiannya itu kurang lebih ada 4 guys. Yang pertama, yang paling utama sekali itu ada di nilai rapot teman-teman dari semester 1 sampai dengan semester 5. Dan yang kedua yaitu ada di akreditasi sekolah. Yang ketiga ada di sertifikat teman-teman, ini ngaruh banget. Yang keempat ada di track record alumni teman-teman, berapa banyak alumni yang diterima di Universitas A dan seberapa baik alumni teman-teman itu berada di universitas itu, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk masalah pemilihan program studi yang ingin lintas jurusan atau yang sering disebut dengan linjur, LTMPT telah mengatakan bahwasannya bahwa linjur itu, lintas jurusan itu tidak direkomendasikan, namun lintas jurusan itu tidak juga dilarang kayak gitu, masih diperbolehkan lintas jurusan. Nah, untuk lintas jurusan itu tidak dianjurkan karena indikator penilaiannya itu yang utama yaitu dari nilai rapot kayak gitu. Nanti kalau teman-teman lintas jurusan akan sedikit berkurang mungkin skor dari teman-teman kayak gitu kurang lebih. Tapi jika teman-teman memang benar-benar ingin lintas jurusan, merasa jurusan teman-teman pas di SMA itu tidak sejalan dengan passion teman-teman, boleh banget untuk lintas jurusan. Tapi dicek dulu minat bakat teman-teman di mana, jangan sampai teman-teman salah jurusan lagi pas kuliah ya. Oke, mungkin kurang lebih itu aja penjelasan dari aku. Dan jika teman-teman ingin bertanya silakan di kolom komentar aja ya guys, atau bisa DM aku di IG aku @mariska_28. Dan bagi teman-teman yang suka video ini dan ngerasa video ini bermanfaat dan berguna, silakan klik tombol like dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya guys. Bye.